Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Haikal Abdul Aziz. Ya, selamat malam Pak. Apa Gimana kabar? kabarnya Pak? Kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak Itu gimana Pak? di Persisa tahun berapa, Kal? Angkatan 2000, keluarnya tuh 2011, 2011 Pak. Keluar itu Iya, keluarnya. 2011, berarti senior. Iya, Berarti kelas 4 atau kelas 5 waktu itu tahun 2008 8-an lah ya. ya. Itu Ya. Haikal itu Yang angkatan siapa saja? Dini bukan? Alma? angkatannya ya Dini, Alma, terus Hendra, Agung Pak. Kelvin? Kelvin, Kelvin? Yes, Kelvin. ya Kelvin. Oh, berarti di buku pertama Haikal tuh ada kalau tidak salah apa buku nulis puisi apa nulis cerita lupa lagi. Tapi di buku angkatan Alma, Dini, Kelvin, Haikal dibukukan gitu waktu itu. Oh Nah, iya iya. setahu Bapak, Haikal di masa SD itu kelas 4 kelas 5 kan Iya, aktif ya. Aktif dalam arti daik cicing gitu. iya. Ya, Motah Pak. motah, Iya. motah bener. Nah, tapi masa SD mungkin membuat Haikal tidak merasa saya tidak bisa mengikuti apa urutan atau kurikulum sekolah karena Haikal orangnya lebih ke kinestetik. Motah tuh Iya. kinestetik bahasa bahasa ilmiahnya tuh Howard Gardner tuh nyebutnya kinestetik. Nah, Estetik. gimana menurut Haikal waktu itu eh, merasa bagaimana? Kayak kalau Haika dulu tuh kebetulan Haika emang secara fisik emang paling kecil ya Pak Hmm. dari orang lain gitu kan. Nah emang nggak bisa diem, nggak tahu kenapa kalau kalau diem tuh merasa ini bukan Haikal gitu Pak. Kadang-kadangnya kalau di saat diem tuh emang kalau ada masalah atau emang lagi sakit, nah baru diem. Jadi emang kalau nggak diem tuh ya kayak masih kepo untuk nge-eksplorasi gitu Pak. Kayak gimana ya? Uh, seneng nggak bisa diem gitu Pak. Jadi apa-apa dimainin, apa-apa dijailin kayak gitu Pak. Jadi ngoprek gitu ya. Ngopi ya kayak gitu. Ngoprek itu Ngoprek. sebenarnya kreatif karena dia punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap apa Ya, yang dia lihat atau apa yang dia lihat, pegang. dia lihat. Nah, cuma memang Iya, sekolah tidak mengarahkan seperti itu karena ada kurikulumnya sendiri. Jadi Haikal iya, harusnya jadi ahli otomotif misalkan. Ya tidak ada iya, ruangnya di sekolah. Nah, makanya dikategorikanlah nakal dalam tanda petik karena iya, istilah nakal hadir itu karena mungkin kurikulum tidak melihat atau memberi ruang anak-anak yang motah gitu yang rasa ingin tahu hyperaktif, hiperaktif, rasa ingin tahunya tuh tinggi justru. tinggi ya. Oke, ya berarti cuma gering atau sakit baru diam gitu. Kalau sakit, kalau ya kalau diam Pak. Kadang Oke, ya kayak gitu. oke makanya Bapak lihat Haikal itu Ya, ternyata eksplornya itu setelah mungkin di masa SMP, SMA apa SMK lanjut sekolah. masa explore di bidang Yang yang saya mulai sukai Pak, mulai apa di naik bidang gunung, otomotif atau mulai mulai naik gunung, mulai oh, alam. mulai naik gunung itu sebenarnya dari kecil Pak, suka diajak kebetulan Papa kan sebagai Cinta alam. pembina pencinta alam di ya. Hmm. Jadi emang udah terbiasa
dari kecil kayak gitu, jadi udah kayak kalau nggak ke gunung tuh kayak ada yang kurang begitu. Nah, abis dari situ uh, pengen nyoba sendiri. Kalau sendiri gimana kalau ke gunung gitu, pengen nyobain rasanya kayak gunung tuh. Soalnya setelah beranjak gede, kadang untuk diajak sering lagi kayak ke gunung lagi sama papa tuh jarang kan. Terus kadang ada di suatu saat kangen lagi ke gunung. Nah, di sana memberanikan diri untuk pergi sendiri ke gunung kayak gitu, Pak. Jadi kayak kalau sendiri tuh kayak gimana sih rasanya gitu, Pak. Ya Setelah ke berarti sana naik ke mulai gunung naik itu Kal, naik ke gunung itu ya berarti memang sudah dibiasakan orang tua, ayah gitu dari ya. kecil. Iya, Dari kecil usia. dari kecil. Usia sebetulnya dari di bidang otomotif juga sama Pak, kayak ke gunung. Soalnya kan dari kecil itu kebetulan saya sering diajak adventure off-road gitu ya Pak, ke gunung sama uh, ke acara-acara event balap juga dari dulu gitu. Jadi sinkron Pak, dari dunia otomotif sama alamnya itu sinkron gitu Pak. Benar, fisik ya. Berkembang bisa bareng-bareng Pak. Jadi ke alam itu Fisiknya membangun fisik, terus ke dunia ya. otomotif si fisik ini mensupport, mendukung dunia otomotif gitu. Nah, Iya gitu Pak. sinkronisasi alam ke Iya, gunung dengan ke otomotif di mana itu hubungannya? hubungannya Pak. Kalau di sinkronisasinya kalau di tergantung dari uh, otomotifnya ada, emang harus di alam itu kayak adventure Pak. Jadi kalau adventure emang di alam, terkadang kita harus kan di alam itu nggak ter apa ter dikira-kira ya Pak, kadang alam tuh kayak gimana. Jadi di otomotifnya tuh sama sinkronis itu di adventure Pak. Oke, oke. Oke. Berarti dunia alam artinya sering Iya, bertualang atau naik gunung, dan dunia iya, otomotif itu memang berarti sudah dibiasakan sejak kecil oleh ayah udah Haikal. kecil. Iya, Nah, dari dua hal ini kemudian membentuk Haikal iya, hari ini. iya untuk kayak Nah, sekarang. membentuknya bagaimana? Kemudian itu memengaruhi Haikal hari ini di usia 22 tahun. Sebetulnya kalau sinkronisasi di gunungnya tuh seperti kayak kalau mumet di otomotif ya Pak, udah gini-gini aja atau nggak ada perkembangan di otomotif, kadang kita balik lagi ke alam lagi Pak, kayak butuh inspirasi atau butuh ketenangan sejenak, ya paling baliknya ke alam lagi apa kalau misalnya Eka juga kan di umur usia segini kan, kadang untuk menuju pendewasaan itu kadang masalah-masalah tuh emang datangnya waktu usia seperti ini ya Pak. Jadi di saat ada masalah Eka usia segini, untuk pendewasaan kadang kita untuk mencari inspirasi atau mencari ketenangan balik lagi ke alam Pak. Ketika penat gitu. Kayak gitu. Jadi disinkronisasinya emang kalau kita puyeng atau pusing nih, stuck di otomotif, pindah ke alam. Ntar kalau di alam udah fresh lagi, kita lanjut lagi di bidang otomotif Pak. Soalnya emang dari kecil dua hal itu yang membuat saya berkembang sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Oke, berarti alam itu sebagai energi. Jadi kalau ke alam, Iya. naik gunung atau ke hutan atau camping, menjadi kebiasaan buat Haikal tuh sebenarnya Haikal menyerap energi lah gitu ya, untuk Iya. dibawa ke dunia otomotif, dunia harian, Iya. dunia sehari-hari. Iya. Nah, kemudian hari ini Haikal fokus di mana sekarang? Sekarang Haikal fokus, kebetulan kemarin baru sidang Pak. Baru sidang Skripsi. akhir, terus sekarang lagi ya habis beres skripsi, beres sidang, lagi ngerjain surat bebas masalah untuk bisa wisuda Pak. Sibuknya Terus itu skripsi sekarang. tentang apa Selalu itu? kalau di luar, skripsi saya tentang modifikasi motor bakar diesel menjadi motor bakar bensin menjadi motor bakar diesel Pak.
dari mesin bensin jadi mesin diesel gitu Pak. Untuk KMH, jadi KMH itu lomba kompetisi mobil hemat energi. Jadi media implementasi anak-anak jurusan mesin atau di universitas lain gitu untuk pengembangan efisiensi bahan bakar untuk masa depan gitu Pak. Berarti temuan atau itu mah Kal? Bisa disebut temuan, tapi ya saya kan prodi D3 jadi nggak bisa untuk untuk idealnya bisa dikatakan penemuan tuh belum bisa sampai sana Pak. Cuman tahap-tahapan aja untuk bisa nemu seperti itu Pak. Harus dikembangkan lagi berarti. Iya, harus dikembangkan lagi. Syarat-syarat untuk menjadi penemuan tuh masih kurang Pak. Terus rencana untuk ke depan apa, Haikal? Rencana ke depan paling saya kerja Pak, udah wisuda. Kerja di mana? Kerja sama paling lanjutin hobi saya di otomotif Pak. Sebenarnya saya juga di posisi sekarang itu lagi bingung entah harus kerja dengan aturan dari perusahaan atau saya kerja jadi pengusaha wirausaha gitu Pak. Masih bingung itu untuk melakukan pilihan entah kerja atau wirausaha seperti itu Pak. Kalau Dilema untuk saat ini. wirausaha itu butuh keberanian. Dan kalau berani ya lakukan. Ya. Tapi kalau kerja di perusahaan orang itu harus rela menurunkan ego. Ya. Disuruh-suruh kan butuh kerelaan. Meskipun dibayar disuruh-suruh. Tapi kalau mentalnya selalu berontak, tidak akan cocok biasanya. Jadi kalau memang berani memilih wirausaha, mending wirausaha. Toh nantinya kalau gagal pun jadi tahu gagalnya di mana, terus diperbaikinya di mana. Ketimbang misalkan kalau menjadi pekerja di perusahaan orang, ya harus jadi bawahan. Dalam arti ya harus rela disuruh-suruh karena resikonya begitu. Nah, tapi kalau Haikal berani wirausaha sih itu lebih keren maksudnya. Karena di masa ke depan itu tidak lagi berharap ke orang perusahaan gitu, tapi kita tuh memang harus bisa ngebangun apa ya, membangun kultur, membangun atmosfer, membangun apapun terkait dunia industri mandiri gitu. Nah, tapi itu butuh percobaan. Kalau belum pernah merasakan gagal ya tidak akan pernah berkembang. Menurut Bapak sih gitu. Jadi kalau menurut Bapak ya, kalau Haikal memang ingin wirausaha, ya beranilah wirausaha gitu, dengan segala risikonya. Dan kalaupun harus bekerja di perusahaan orang, Bapak pikir itu hanya pengalaman kalau di perusahaan orang. Pengalaman pernah bekerja gitu untuk portofolio di mungkin perusahaan lain lagi. Nah, berarti untuk membangun wirausaha di dunia otomotif, Haikal belum yakin begitu. Sebetulnya ya udah yakin Pak, cuman Haikal tuh emang baru kuliah udah beres. Jadi kita kan untuk wirausaha itu kan butuh modal ya Pak. Nah, rencana Haikal ke depannya sebetulnya Haikal tuh kerja dulu nih Pak, entah 5 tahun atau maksimal 6 tahun untuk bikin modal. Nah, udah sekalian waktu kerja itu kita mencari ilmu untuk seperti manajemen produksinya seperti apa, entar setelah kerja di sana mengambil ilmu manajemen waktu, manajemen perusahaan seperti gitu Pak. Jadi saya udah dapat modal, tarik implementasiin di perusahaan saya sendiri Pak, seperti itu. Wirausaha saya sendiri. Misalnya seperti itu. Terus motivasi Haikal sehingga berkembang sampai titik ini apa saja? Dari mana? Terus kenapa? Sebetulnya entah karena hobi dan emang udah jadi kebiasaan Pak. Jadi kadang
dari diri Haikal sendiri itu kadang karena suka, jadi kayak motivasi itu datang dari diri Haikal sendiri gitu Pak. Haikal misalnya ini harus masuk ke jurusan teknik mesin di Polban ya Pak. Kan kalau udah bingung atau gimana, kadang kalau emang sebingung-bingungnya, kalau emang Haikal suka pasti jalani gitu Pak. Beda dengan kalau misalnya Haikal pernah nyoba ke universitas lain tapi nggak sesuai dengan hobi Haikal tuh, udah lifestyle Haikal gitu. Jadi kadang walaupun mudah masuk ke dalam universitas tersebut tapi kayak ada yang kurang gitu Pak. Jadi motivasinya tuh kadang dari diri sendiri, entah kenapa ya kayak berjalan ya Pak. Terus motivasi sendirinya tuh Apa mungkin itu dari kayak lingkungan datang Haikal tidak sendiri? terasa gitu Pak. Nah, bisa dari di lingkungan juga, kadang lihat orang lain kok bisa, Haikal juga masa sih nggak bisa gitu Pak. Kadang lihat juga dari tujuan cita-cita Haikal kan pengen kayak jadi mekanik gitu Pak. Mekanik ya sekelas Asia atau internasional gitu. Cuman Haikal tuh emang ngejarnya melalui yang ada di Indonesia gitu Pak. Jadi melalui akademis. Jadi dari SMK otomotif pindah ke jurusan teknik mesin di Polban gitu Pak. Nah, untuk kedepannya entah saya mengikuti tim-tim balap Indonesia yang besar atau seperti apa gitu Pak. Rencananya sih Eka mengirim CV ke kayak tim-tim Asia nasional gitu Pak. Asia di Honda gitu, Honda Asia Talent seperti itu Pak. Ya oke, itu coba-coba saja karena eh, apapun yang diinginkan perlu dicoba. Jadi tidak berakhir di Iya, angan gitu. Jadi ingin itu jangan sampai berakhir di angan, tapi ingin itu harus sampai dieksekusi. Tanpa eksekusi iya. itu biasanya tidak akan jadi apa-apa. Nah, menurut Haikal, apakah orang tua sudah bangga gitu punya Haikal sampai titik ini? Kira-kira Untuk saat ini Pak, bangga Pak. Cuman kadang ada beberapa hal yang saya kan hobi itu Pak di otomotif. Kadang saya balap tuh kadang nggak entah nggak diizinin gitu Pak. Jadi kadang untuk Eka datang seperti itu kadang ada nggak ada hal yang bertolak belakang dengan sepemikiran orang tua Pak. Untuk sampai sini tuh Pak. ya mungkin orang tua Jadi takut kecelakaan atau kalau ya tidak seperti itu Pak. safety. Tapi kalau Haikal Nah, meyakinkan ya, orang tua ini safe gitu, safety-nya iya, baik ya, terjamin. mereka juga tidak akan ngomel mungkin. Oke, ini Ya, Kak. untungnya setelah sembunyi, aduh, maaf Pak. Setelah sembunyi, ya Pak. Setelah apa? Gimana? Setelah sembunyi-sembunyi di bidang otomotif, malah yang tadinya jelek kelihatannya Pak untuk berbohong ke orang tua malah jadi baik Pak. Jadi sampai sini Haikal tuh bisa sampai sini Pak. Oke, oke. Terakhir ini Kak, apa harapan Haikal ke depan dan langkah-langkahnya bagaimana yang akan diwujudkan oleh Haikal ini? Harapan ini. Harapan ini saya rencana untuk bisa bikin tim balap sendiri, terus bengkel workshop otomotif maju juga di Tasikmalaya khususnya, kalau bisa di Jawa Barat juga. Lalu untuk kedepannya langkah-langkahnya saya sudah dapat sebetulnya kerja di Denso Pak, di Denso. Nah setelah itu dikerja di Denso saya implementasiin di wirausaha saya Pak, seperti itu Pak. Oke, oke. Untuk motivasi ke anak-anak remaja seusia Haikal apa? Ini paling terakhir ini. Paling lakukan apa yang kamu lakukan Pak. Jangan melihat
apa kata orang lain Pak. Jadi toh kita yang ngelakuin. Jadi bentar bingung Pak saya, bukan motivasi. Bapak Apalah aku seadanya. bingung kalau Jadi motivasian lah. apa yang ditemukan Haikal sampai titik hidup di sini barangkali bisa bermanfaat untuk mungkin ada anak-anak Adik-adik remaja tingkat. seusia Haikal yang justru buntu. Kalau misalkan mendengar Haikal di obrolan malam ini, ya bisa jadi terlecut lagi. Gitu. Paling jadi lakukan apa aja yang memang itu diminati begitu ya, Kak. ya Pak. Dan Ya. tidak perlu mendengar orang lain memengaruhi untuk menghentikan kamu gitu. Intinya gitu kan. Iya. Ya, Oke. seperti itu, Pak. Oke, semoga semua mimpi, harapan, cita-cita Haikal di usia 22 tahun ke depan terwujud dan Bapak akan dukung dengan doa. Iya. Dan Amin, Pak. semoga secepatnya begitu. Tapi Iya, orang Pak. yang akan menemukan dan sukses itu biasanya dia memang tidak berhenti. Dia banyak gagalnya, tapi dia tidak berhenti gitu. Intinya sih itu. Sampai kemudian dia menemukan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan kitanya siap. Pada saat itu kita siap berhasil. Karena kalau mentalnya juga tidak siap menerima anugerah, ya down juga karena merasa dirinya tidak siap. Oke, gitu aja Kal. Terima kasih udah Baik, Pak. Berbagi di perbincangan malam ini, diskusi malam ini. Ini sebenarnya Ya, mah Bapak iseng nyari lagi teman-teman Haikal yang sulit Dini, Alma, pokoknya angkatan pertama tuh agak sulit dihubungi karena mungkin udah kemana juga. Ketemu Sophia tuh di Makassar loh, Kal. Mungkin Sophia ketemu Sophia, kakak Pak. kelas. Sarindila ingat Sophia. Oh iya, tahu Pak. Nah itu di Makassar Bapak ketemu. Tahu-tahu gede aja. Tapi sendirian dia baru pulang dari Papua loh. Keren gak tuh? Acara apa itu Pak? Katanya Pak. Habis dari Papuanya. Dari Papua. Acara apa dari Papuanya? Kerja dari kerja. Papua. Transit kan pasti ke Makassar. Baru ke Bandara Suta. Iya. Kemudian dia ke Bandung. Kalau Sophia sih di Malang kuliahnya. Pokoknya ya banyak di luar dugaan gitu. Kejutan-kejutan yang Bapak sendiri sebenarnya gemetar. Maksudnya kan kalau Bapak di dunia bahwa ini sekolah tuh belum memberi solusi terhadap setiap anak mulai SD, SMP, SMA yang kemudian keluar SMA tuh malah kebingungan gitu. Daripada banyak putus sekat. Ya, itu dialami Bapak, makanya Bapak di dunia komunitas daripada dunia sistem karena harus mencari lagi rumus gitu, semacam rumus gimana caranya supaya pendidikan di Indonesia itu memang memberi solusi untuk semua orang, semua anak dan kesempatannya sama gitu, tidak sekadar berakhir di rapot atau hanya sekadar menuntaskan kurikulum. Itu intinya. Jadi kenapa Bapak baru bicara terbuka dengan Haikal juga malam ini? Karena Bapak tahu Bangor waktu itu. Waktu SD Bangor, tapi Bangor yang ditunjukin Haikal, Bapak juga tahu sebenarnya ini anak tuh bisa jadi seseorang. Asal dikasih ruang. Masalahnya sekolah tidak memberi ruang itu. Belum memberi ruang itu. Ya mudah-mudahan pendidikan Indonesia juga lebih baik ke depan dan menghasilkan manusia berkualitas sesuai dengan kapasitasnya ya Pak. Bakatnya dan sumber daya yang ada di dalam dirinya. Oke, sekian aja Kak.
sukses selalu. Terima Baik, kasih. Pak. Selamat Amin, berpuasa. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Malam, Pak.